Indonesia. Hai pemirsa, hai kakak-kakak. Ya, hai milenial. Yeay, Kita ketemu balik lagi ya. lagi, betul banget ya. Masih di Hai Indonesia. Berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini ada Oke. saya Ditan Sudiro di sini. Ya, Nuka Azila juga masih Dan di kita sini. masih ngebahas tentang tips-tips mencuci pakaian ya. Nah, ini kan ngomong-ngomong pakaian kan sekarang kita lagi musim hujan banget ya. Hujan banget di Hampir, sini ya, iya, di Jakarta, Pulau Jawa terutama. Iya, Jabodetabek, Pulau Jawa lah. Ya, waktu Indonesia bagian barat. Iya lagi parah, sampai Bali lagi hujan terus. Uit Jawa juga Bali. ya. Nggak tahu nih gimana kakak-kakak di Indonesia bagian timur mungkin sama. Lagi parah nggak tuh? Mungkin lagi merata berarti kalau sama hujannya ya. Apalagi kalau di bagian timur juga jangan salah, sering banjir. Ya. Makanya. Dan ini karena kita bingung kan, apalagi anak-anak kosan gitu kan. Aduh, udah nggak punya mesin cuci, ya kan, tumpukan cucian kotor banyak. Apalagi Ini akhir gimana tahun ya. musim hujan. Iya nih akhir gitu. tahun musim hujan gitu kan. Aduh, dan Baju masalahnya bau semua. iya apek-apek. Kalau musim hujan kan kalau baju tuh jadi kering-kering apek, bau. Ya Benar, karena benar, nggak benar. kering sempurna kan dia. Ya karena yang gitu. sempurna hanya Iya, Tuhan. Cie. Iya. Kali ini Nuka benar tumben. Iya. Ya, jadi ini kita punya tips mungkin kakak-kakak di sana atau milenial yang lagi menyaksikan kita saat ini, dan kalian anak kos udah tepat banget nih kalian lihat kita di segmen sekarang ya. Karena kita mau ngasih tips mencuci pakaian supaya nggak bau apek saat musim hujan. Ala-ala anak kos pastinya ya kan, apalagi menjelang tahun baru. Masa nggak punya baju kece, baunya apek semua kan terus gak lucu. malas juga menghadapi awal tahun dengan baju-baju yang belum bersih gitu kan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tips-tipsnya. Yang pertama adalah mengeringkan pakaian dengan kipas angin. Saya masih melakukannya. Dan saya juga melakukannya, guys. Ini lagi musim hujan, soalnya lu mau taruh di mana gitu kan. Jadi kita taruh bisa di dalam rumah di dalam depan kamar. kipas angin. Jadi kita bisa gitu. menggunakan kipas angin untuk mengeringkan pakaian supaya terhindar dari pakaian yang apek ketika keringkan di dalam ruangan ya. Betul. Ya karena ya musim hujan jadi kan nggak bisa di luar. Ya, kalau cewek-cewek mungkin bisa juga nih selain kipas angin pakai hair dryer, Ya guys. saya sering lihat Iya, keringin aja gini. biar cepet ya. Iya, biar cepet. Karena pakai hair dryer kan dia panas juga kan, jadi Betul. cepet. Tapi catatannya dari saya adalah itu harus rata, karena kalau nggak rata masih ada yang basah gitu. Tetap Jadi bau. pastikan harus rata keringnya. Betul. Gitu, dan jangan lupa juga untuk menggantung baju dengan hanger ya. Tapi jangan gantung pasangannya, kasihan. Apalagi gantung perasaan. Aduh, jangan ditinggal ya. pas sayang-sayangnya digantung gak enak loh, Ditinggalin. guys. Aduh, jangan. Sedih banget deh. Yaudah, yuk lanjut. Ya, digantung dengan hanger yang besi-besi kalau bisa ya. Gitu, karena kalau pakai yang plastik-plastik tuh patah kalau saya. Patah hati. Enggak, gue patahin beneran gue. Petak. Ya, gue sering banget gue matiin Lu gituan. pakai tenaga dalam sih. Iya, mungkin megangnya, ya nggak beneran. sengaja gue. Tapi kalau harus hati-hati juga pokoknya, karena nggak, gantungannya yang besi, maksud gue hanger yang besi ya, bukan yang di besi-besi. Iya. Karena kalau iya. yang di besi-besi kan suka ada pipa besi itu kita gantung gitu kan. Nah itu baik-baik karena bisa jadi sisi dalamnya masih lembab terus jadi apek. Iya, dan kalau kurang hanger kering. kan nggak dua sisi bisa kelihatan kan. Dan misalkan nih baju-baju kalian udah setengah kering, kalian juga bisa langsung coba aja untuk menyetrikanya. Gitu. Tapi pilih yang bener-bener udah agak kering ya. Jangan yang masih basah kalian paksa setrika. Itu yang biasanya nyebabin bau apek. Ya kan? Setengah-setengah ya. Kan nggak lucu, udah ganteng-ganteng ya kan, mau ngapel ke tempat cewek pakai baju baunya apek. Iya, pokoknya dan keringinnya harus rata, guys. Iya, yang panas berarti. Kayak Oke. gitu. Oke, kalau udah habis tadi kita udah ngasih tips-tips supaya pakaiannya nggak apek di musim hujan. Selanjutnya ini ada tips-tips memilih gantungan baju yang tepat. Ini gantungan baju tuh bentuknya macam-macam, dan jenis gantungan baju yang bermacam-macam ini ternyata juga fungsinya beda-beda gitu. Yang pasti tujuannya adalah gimana caranya supaya pakaian kita bisa tetap rapi dan juga anti kusut. Gitu. Ini contoh nih, khusus lengan panjang sweater atau mantel atau jaket yang terbuat dari benang wool gitu. Ini bisa memilih gantungan yang terbuat dari bahan kayu yang kuat dan lebar. Nanti bagian ujung hangernya itu biasanya yang agak melengkung gitu. Ini tujuannya supaya garis bahu pada jaket itu tetap terjaga dan gak rusak. Emang kalau jaket, jas, sweater tuh biasanya Ya cepet. cepet bel apa sih? Bukan Apalagi kalau yang di sini tuh biasa suka garis ada bahu, bener. model besi yang melengkung gitu. Jadi kayak baju kita rusak Ya, gitu. benar. Jadi harus hati-hati juga tuh ya. Iya.
Apalagi kalau yang berbahan halus seperti sutra ya, atau satin tadi tuh, atau renda-renda ini rentan banget sobek. Jadi sebaiknya digantung dengan cara yang tepat. Ya. Andalkan gantungan baju yang dilapisin dengan busa biasanya gitu Iya kan. ada tuh. Iya, atau bahan satin untuk menjaga kualitas pakaian. Ya, dan selanjutnya daripada dilipat mendingan disimpan dengan cara digantung di hanger aja. Gitu, apalagi kemeja-kemeja berbahan katun gitu kan, itu pakai hanger aja supaya langsung pakai dan gak kusut. Betul. Habis kayak gitu buat menjaga bentuk dan kualitas setelan blazer atau tuxedo, Jas gitu kan. jas cowok tuh biasanya kan. Nah kalian nih harus pilih gantungan baju yang berbahan kayu, yang kuat gitu, biar nggak ngeleot gitu kan. Ya. Yang dilengkapi juga dengan bagian ujungnya nih biasanya dibuat ngelebar terus ngebulet. Betul, hindarin yang plastik karena plastik bisa melewat-melewat, terus bentuk dari blazer, tuxedo atau jasnya bisa jelek gitu Bisa kan. berubah bentuk mengikuti hangernya, makanya pilih yang kayu tadi yang di ujungnya tuh bulat gitu ya. Ya. Oke. Dan selanjutnya kalau misalnya punya celana dengan bahan yang licin atau mudah kusut gitu kan, ini simpen dengan gantungan baju. Celana tapi simpennya pakai gantungan baju gitu. Oke. Gue gitu sih, celana jas tuh gue pasti Oh digantung iya. juga. Oh iya, betul. Itu harus sih Tan, karena biasanya barang-barang yang kayak gitu, bahan-bahan kayak gitu kan cepat mengikuti ini ya. Takutnya jadi melebar di salah satu sisi. Bentuk Berubah. celananya bisa berubah. Iya. Apalagi kalau dilipet. Iya. Aduh, itu jelek banget sih pas Jangan. kita pakai jadi ada garis-garis. Garisnya nggak bisa hilang, Iya. makanya dia harus digantung di hanger. Sebenarnya kan kalau desainer yang tahu itu dia nggak mau buat garis lurus Betul. di depan. Betul, dia bikinnya di samping supaya nggak kelihatan Samping, biar nggak itunya. kelihatan, jadi Ih, pinter rapi. banget sih desainer ya. Ih, Caca Meong. Iya, desainer. Bukan Pak, Bukan. nggak apa-apa, saya bukan Pak. Bukan, tapi ngerti aja. Ngerti aja Pak. Lebih baik begitu Pak. Tapi suatu saat nggak tahu sih Pak. Bisa Kali aja ya kan, kali kita aja nggak tahu ya amin. kan. Wih, Nuko udah bikin produk Yoi, fashion sendiri gitu. Ini dia desainer asal Bekasi gitu kan. Jangan Bekasinya nggak usah disebut. boleh. Kebudayaan lokal adat Bekasi gitu kan. Lu. Bekasinya nggak usah disebut, boleh nggak kayak gitu kan. Oke. Tadi kita udah ngebahas beberapa tema. Ya, pertama kita bahas tentang toxic friend ya Ya, kan. banyak banget tuh dari mulai cara Ciri-ciri, ngejauhin, iya. ciri-cirinya. Ciri-cirinya, terus cara menghindarinya gimana. Terus kalau misalnya kita udah masuk ke kategori toxic itu gimana cara kita sembuh, udah kita bahas. Udah kita bahas juga. Terus tadi kita bahas apa lagi Tadi ya? ada berita juga bahwa Tentang kesehatan mental juga tadi udah Ya. kita singgung juga, gimana kalian menumbuhkan rasa empati kalian sih gitu untuk teman-teman atau lingkungan sekitar kalian. dan kita juga udah ngebahas tadi ada berita rencana harapan Bapak Jokowi untuk Iya. mengganti pegawai negeri sipil dengan robot. Itu unik loh sebenarnya. Setuju Gitu. sih gue jadi. Jadi biar bayar pajak kita bermanfaat, berfaedah. Ya, bener banget. Dan gak ketinggalan juga tadi udah ngebahas tentang ini Fungsi deterjen fungsi-fungsi baru. lain dari deterjen. Ternyata ya untuk banyak bisa loh. cuci mobil juga deterjen ya. Bisa. Mungkin abis ini Ditan akan mencobanya untuk mencuci rambut. Nggak, tapi boleh? serius saya pernah pakai deterjen buat ngebersihin lantai kamar mandi. Oke, itu masih ada Itu tadi masih kan? masuk, masih bisa. Dan itu harus dikeringin banget karena kalau enggak harus dibilas banget karena kalau enggak licin terus. Iya, nanti takutnya kepleset. Iya Dibilasnya kan? harus banyak airnya. Gitu supaya bener-bener nggak licin karena kalau bilas setengah-setengah ditinggal seharian tetap licin besoknya. Iya, jadi nggak gitu. baik ya. Dan tadi juga terakhir kita udah bahas tentang gimana sih tips-tips mencuci baju biar nggak bau apek Ya, ini untuk ala-ala anak kos Ala-ala ya. anak kos ini bisa, nggak usah anak kos juga bisa sih. Ya, ibu-ibu muda, kakak-kakak di sana yang sedang menyaksikan atau milenial yang sedang menyaksikan. Semuanya bisa. Bisa banget karena memang kita di sini akan memberikan tips, informasi, Ya. berita, cerita untuk membuat kalian khususnya Indonesia menjadi lebih baik. Bener gitu. banget. Makanya kita dari tadi ngajakinnya ngebahasnya yang positif-positif aja. Iya, walaupun nyerempet-nyerempet tadi saya agak-agak komplain ya. Nyerempet-nyerempet ya. Khusus Bekasi tadi kan. Indonesia luas. Bekasi juga luas. Dia Oke guys, itu tadi Hai Indonesia di episode kali ini. Sebenarnya banyak banget yang masih mau kita bahas, tapi keterbatasan waktunya
Mau tidak mau episode kali ini kita harus akhiri dulu ya Ditan. Betul sekali, dan jangan lupa kita masih di tengah-tengah pandemi. Jangan lupa 6M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan membatasi makan bersama yang 6-nya. Iya, kalau kalian mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan ya, jangan buffalo gathering ya. Jangan buffalo gathering. Oke, kalau kayak gitu Nukasih harus pamit undur diri. Ditan Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye kakak.